Halo, selamat datang di video proyek akhir mata kuliah Manajemen Kualitas Bisnis dari kelompok 5. Perkenalkan, aku Laila. Di video ini aku ditemani oleh dua temanku, Diva dan juga Jevina, yang juga akan menjelaskan bagian proyek kami secara bergantian. Proyek akhir kami berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Pre-Order Digital pada UMKM Mie Ayam dan Bakso Binangun. Studi kasus yang kami pilih adalah usaha kuliner nyata yang bernama Mie Ayam dan Bakso Binangun yang berlokasi di Jalan Pangkalan Jati 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, dan sudah berdiri sejak tahun 2021. Di video ini kami akan menunjukkan seluruh proses bisnis kami, mulai dari diagnosis masalah bisnis, perancangan solusi digital, sampai hasil eksperimen dan rekomendasi akhir untuk usaha ini. Mie Ayam dan Bakso Binangun dikelola oleh satu orang pemilik. Usaha ini beroperasi setiap Senin sampai Sabtu dari pukul 10 pagi sampai setelah Isya, dan rata-rata berhasil menjual lebih dari 100 porsi per hari. Segmen pelanggan utamanya adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang berlokasi memang sangat dekat dengan kampus tersebut. Dari observasi dan wawancara langsung yang kami lakukan pada tanggal 6 Maret 2026, kami menemukan 3 masalah utama. Yang pertama itu sistem pemesanan masih manual, sehingga terjadi antrian panjang terutama di jam makan siang. Kedua, usaha ini belum punya media sosial dan promosi aktif. GoFood memang sudah terdaftar, tapi belum dioptimalkan. Ketiga, tidak ada saluran feedback pelanggan yang jelas. Jadi pemilik sebenarnya tidak tahu nih keluhan asli dari pelanggannya. Satu pelanggan sudah kami wawancarai yang bernama Sultan sempat bilang kalau warung rame, harus nunggu di luar jadi kena matahari langsung. Sementara pemilik sendiri itu mengaku keluhan pelanggan itu jarang sekali disampaikan langsung ke dia. Untuk mendiagnosis akar masalah ini lebih dalam, kami menggunakan diagram fishbowl. Yang pertama, lingkungan, proses, SDM, produk dan jasa sistem, dan pelanggan. Dari sisi lingkungan, lokasi usaha ini tuh berada di sekitar kampus, membuat aktivitas mahasiswa terkonsentrasi di jam makan siang. Dari sisi proses, penjualan tuh masih sangat mengandalkan pelanggan yang datang langsung. Belum ada strategi untuk menarik pelanggan di luar jam sibuk. Dari sisi SDM, usaha ini hanya dikelola oleh satu orang pemilik tanpa karyawan khusus untuk pemasaran. Dari sisi sistem, belum ada media sosial aktif dan GoFood tuh belum dimanfaatkan secara optimal untuk promosi. Dan dari sisi pelanggan, sebagian besar adalah mahasiswa yang biasanya makan di jam istirahat saat kuliah yang sama, sehingga permintaan tuh menumpuk di waktu tertentu. Kami juga memetakan kondisi bisnis saat ini ke dalam bisnis model Canvas. Pada sisi key partner, usaha ini bergantung pada pemasok pasar tradisional, platform GoFood, dan promosi mulut ke mulut oleh pelanggan mahasiswa. Value proposition saat ini menonjolkan varian menu, harga terjangkau di kisaran 13.000 hingga 20.000, rasa yang konsisten, serta lokasi yang strategis dekat kampus. Namun dari sisi customer relationship, hubungan dengan pelanggan tuh masih sangat sederhana. Pelayan langsung dari warung tanpa program loyalitas formal, dan umpan balik pelanggan tuh jarang masuk. Untuk revenue stream, pendapatan berasal dari penjualan dine-in, takeaway, dan GoFood dengan menu terlaris mie ayam biasa dan mie ayam goreng. Dari analisis BMC tersebut, kami menemukan 3 inkonsistensi penting. Yang pertama, value promotion versus customer segment. Pemilik mengklaim keunggulan dari varian menu, namun pelanggan justru paling sering memesan menu yang paling sederhana, yaitu mie ayam biasa dan mie ayam goreng. Artinya, value proposition belum selaras dengan perilaku aktual pelanggan yang lebih mengutamakan harga dan familiaritas rasa. Nah, yang kedua ada channel versus customer relationship. GoFood memang terdaftar sebagai kanal digital, tapi tidak ada strategi untuk membangun hubungan dengan pelanggan online karena tidak ada media sosial, promosi, ataupun mekanisme feedback. Di channelnya aktif, tapi relationship-nya tidak. Yang ketiga ada revenue stream versus cost structure. Pendapat tuh terkonsentrasi hanya 2-3 jam di jam makan siang, sementara daya operasional seperti listrik, air berjalan penuh selama 10-11 jam. Jadi struktur biaya belum selaras dengan pola pendapatan yang menumpuk di jam tertentu. Dengan 3 temuan inkonsistensi ini, saya akan menyerahkan presentasi kepada rekan saya, Diva. Gimana sih kami merancang solusinya? Terima kasih Laila. Sekarang dengan aku, Diva Kasavelesi, akan menjelaskan bagaimana kami merancang solusinya mulai dari pelanggan. Jadi, kami mewawancarai 2 pelanggan aktif, yaitu Sultan dan Fatir. Keduanya merupakan mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Jadi, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelanggan? Yang pelanggan butuhkan hanya makan siang yang cepat, murah, lokasi yang strategis. Namun, ada beberapa kendala dari mereka, yaitu kurang akuratnya tingkat kepedasan, terus menunggu di luar saat jam makan siang, dan tingkat pelayanan yang melambat saat jam ramai. Tapi, apa yang bikin mereka tetap balik? Itu karena harga yang terjangkau, dekat kampus, dan menu yang variatif. Dari profil tersebut, kami menyusun value map dengan 3 fokus utama. Pertama, sistem pre-order secara digital. 2, informasi menu yang lebih jelas serta keakuratan tingkat kepedasan. Ketiga, serta ada fitur cek status pesanan secara real time. Jadi gini, nanti di lapangan pelanggan tinggal scan barcode QR yang ditempel di warung. Terus langsung kebuka aplikasinya, nggak perlu download apa-apa. Coba lihat, ini halaman utamanya.
pelanggan langsung lihat menu favorit yang paling banyak dipesan, kayak mie ayam biasa sama mie ayam goreng. Nah, ini menu lengkapnya, ada harga, ada label pedas dan tidak pedas. Jadi nggak akan ada lagi cerita salah ekspektasi kepedasan kayak yang dialami Sultan. Ada juga halaman promo kayak paket hemat, paket mahasiswa, sama paket kenyang. Cocok buat budget anak kuliahan. Aku tambahin ke keranjang. Terus kita buka keranjang. Terus lanjut ke from pre-ordernya. Isi nama, nomor telepon, tanggal pengambilan, jam pengambilan. Kita tambahin catatan tambahan, opsional. Klik kirim pesanan. Dan jadi pesanan langsung dapat nomor unik dan pelanggan bisa cek statusannya secara real time. Kita tinggal copy nomor pesanan, kita cek status, dan pelanggan bisa cek status pesanannya secara real time dari menunggu konfirmasi sampai siap diambil. Jadi pelanggan gak perlu nunggu di warung sambil kepanasan lagi. Sekarang aku pindah ke sisi admin. Admin login dulu. Terus langsung kelihatan dashboardnya. Ada jumlah pesanan masuk, total pendapatan hari ini. Nah, di sini admin bisa update status pesanan satu-satu dari diterima sampai siap diambil. Admin juga bisa kelola menu, kelola promo, sampai lihat feedback dan rating dari pelanggan langsung di sini. Jadi sekarang Pak Wamingse bisa tahu keluhan pelanggannya tanpa harus pelanggan ngomong langsung, yang tadi sempat jadi masalah di awal. Pada bagian ini terlihat perbedaan alur pelayanan sebelum dan sesudah perbaikan. Sebelumnya, pelanggan harus datang terlebih dahulu ke warung untuk melihat menu, memesan dan juga menunggu hingga pesanannya selesai. Sehingga saat jam ramai sering terjadi antrian dan juga waktu tunggu yang cukup lama. Namun, setelah perbaikan, pelanggan ini cukup memindai QR code yang mengakses langsung ke aplikasi untuk melihat menu, mengisi data pemesanan, lalu mengirim pesanan. Selanjutnya, admin memproses pesanan dan memperbarui status sehingga pelanggan dapat memantau proses pesanan secara real time. Setelah statusnya berubah menjadi siap diambil, pelanggan datang sesuai waktu yang dipilih ya untuk melakukan pembayaran dan juga mengambil pesanan. Dengan alur baru ini, antrian dapat dikurangi, pelayanan menjadi lebih cepat, dan pelanggan memperoleh pengalaman yang lebih nyaman. Sebelum menguji prototipe, kami menyusun 3 hipotesis bisnis. Yang pertama, jika fitur feedback digitalnya diterapkan, maka waktu tunggu dan antrian di jam-jam yang ramai ini akan berkurang. Yang kedua, jika fitur feedback digital ini tersedia, pelanggan akan lebih mudah menyampaikan masukan dibandingkan harus bicara langsung ke pemilik. Yang ketiga, jika informasi tingkat kepedesan ini ditampilkan jelas di dalam menu, pelanggan akan lebih mudah memahami produk yang mereka pesan. Metode pengujian yang kami pakai merupakan prototype testing. 5 responden, yaitu Amel, Okes, Monica, Dewo, dan Sultan, semuanya merupakan mahasiswa sesuai dengan segmen target yang dimana diminta menyelesaikan skenario penggunaan langsung di prototype. Mulai dari melihat menu, memilih produk, mengisi pre-order, mengecek status pesanan, sampai mengisi feedback. Selanjutnya, kami melakukan pengujian terhadap aplikasi menggunakan 5 responden untuk mengetahui apakah aplikasinya sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil pengujian, dari kelima responden menyatakan bahwa aplikasinya ini mudah digunakan dan tertarik untuk memakainya. Mereka juga menilai alur pemesanan ini tidak membingungkan, informasi produk seperti harga dan tingkat kepedasan sudah cukup jelas, serta aplikasinya berjalan dengan baik. Sebagai masukan, salah satu responden ini menyarankan agar informasi mengenai level kepedasan ini dibuat lebih detail agar pelanggannya dapat memilih tingkat kepedasan dengan lebih akurat. Selain itu, kami juga melakukan analisis diagram Pareto untuk menentukan prioritas perbaikannya. Nah, dari hasil analisis ini terdapat 3 masalah yang paling sering muncul adalah antrian dan waktu tunggu yang panjang. Lalu yang kedua, belum adanya sistem pemesanan digital serta informasi menu dan tingkat kepedasannya ini belum jelas. Lalu yang ketiga, masalah tersebut ini menyumbang sekitar 60% dari total permasalahan, sehingga menjadi fokus utama dan pengembangan aplikasi yang kami usulkan.
Dari hasil Pareto ini, kami menyusun prioritas perbaikan. Prioritas utama yaitu menerapkan sistem pre-order digital, di mana fokus utama kami adalah menghadirkan sistem pre-order digital yang tujuannya agar pelanggan ini bisa memesan sebelum tiba di lokasi, sekaligus membantu kami mengelola lonjakan pesanan pada saat-saat jam sibuk. Lalu prioritas yang kedua adalah perbaikan informasi menu dan juga tingkat kepedasan, di mana kami akan memperjelas detail menu, harga, dan juga level kepedasan. Hal ini penting agar pelanggan tidak bingung dan bisa menentukan pilihan dengan tepat sebelum memesan. Prioritas yang ketiga yaitu pengelolaan antrian dan waktu tunggu. Untuk mengatasi penumpukan di area kasir, kami akan membenahi sistem antrian, di mana ini berguna untuk merapikan urutan pesanan dan juga mengurangi rasa jenuh atau ketidakpastian pelanggan saat menunggu. Prioritas yang keempat, penyediaan fitur feedback pelanggan, di mana kami memerlukan wadah khusus untuk pelanggan bisa memberikan kritik dan juga sarannya secara lebih terstruktur, sehingga kita bisa melakukan evaluasi untuk kedepannya. Prioritas yang kelima, peningkatan kenyamanan area makan. Mengingat adanya keterbatasan kapasitas tempat duduk, kami akan mengoptimalkan tata letak area makan agar pelanggan tetap merasa nyaman, terutama saat kondisi toko sedang ramai. Lalu untuk prioritas yang terakhir, yaitu pengembangan promosi digital, di mana langkah terakhir ini adalah untuk memulai perancangan promosi digital secara bertahap untuk memperluas jangkauan pasar dan juga menarik lebih banyak pelanggan baru. Berdasarkan semua tujuan ini, kami merevisi bisnis model kanvasnya, yaitu value proposition-nya sekarang mencakup kemudahan pre-order lewat aplikasi, juga pemantauan statusnya menjadi secara real time dan informasi menu yang lebih jelas termasuk label kepedasannya. Lalu customer relationship-nya juga diperkuat lewat fitur feedback digital. Kelompok kami memilih Perseve karena seluruh 5 responden menyatakan tertarik menggunakan aplikasi dan menilai proses pemesanan menjadi lebih praktis. Artinya, konsep pre-order digital ini terbukti diterima oleh pengguna. Namun sekaligus refine karena prototipe kami masih perlu disempurnakan berdasarkan hasil pengujian, yaitu dengan menambahkan informasi tingkat kepedasan yang lebih rinci serta tampilan status pemesanan yang lebih jelas. Private dan stop ini tidak dipilih karena tidak ada indikasi penolakan terhadap solusi hambatan yang muncul bersifat teknis, bukan penolakan konsep. Oke, sebagai kesimpulan, mie ayam dan bakso Binangun sebenarnya memiliki potensi yang besar yang belum dimaksimalkan. Masalah utamanya tuh bukan dari kualitas makanan, tapi dari sistem pelayanan yang masih konvensional. Dan prototipe pre-order digital yang sudah kami rancang terbukti relevan dan siap dikembangkan lebih lanjut. Dari penelitian ini, kami belajar bahwa riset lapangan jauh lebih penting daripada asumsi. Bahkan tanpa bantuan media sosial pun, usaha ini dapat 100 porsi per hari berkat lokasi, rasa yang konsisten, dan rekomendasi pelanggan. Oke, sekian kami dari kelompok 5. Terima kasih.